Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Andi Nova Permatasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD SIP Amalia Cibinong. Saya akan memaparkan aksi nyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu guru hanya transfer materi pelajaran. Tidak melihat keragaman karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Beranggapan murid harus paham semua materi yang diajarkan dan belajar hanya di dalam kelas. Pembelajaran berpusat kepada guru, murid sebagai objek pembelajaran. Nilai di atas KKM berarti pembelajaran sudah berhasil. Belajar hanya dari buku sumber. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan tidaklah tepat. Pendidikan seharusnya menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri dengan kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, tapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Murid sebagai subjek pembelajaran. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Berbasis aneka sumber belajar. Beri kesempatan untuk murid tumbuh sesuai kodratnya. Sebagai guru harus belajar tentang keragaman karakteristik murid. Pembelajaran berpusat kepada murid. Guru harus berperan sebagai orang tua di sekolah dan harus ikhlas, tulus, dan penuh kesabaran. Apa yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Antara lain, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Pertama, pembelajaran menuntun, tidak menuntut. Penguatan karakter dan pemilihan materi, media, model sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendorong siswa aktif, percaya diri, kolaborasi, mandiri, dan bernalar kritis. Kelima, mengenali karakter latar belakang murid dengan komunikasi yang baik. Dan terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pelaksanaan praktik baik, aksi nyata dari penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahap praktik aksi nyata yaitu perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan testimoni dari teman sejawat dan murid. Pada tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan perangkat pembelajaran serta media yang dibutuhkan. Saat pelaksanaan pembelajaran, kami memulai pembelajaran dengan berdoa. Saat pelaksanaan pembelajaran, kami memulai pembelajaran dengan berdoa. Saat pelaksanaan pembelajaran, kami memulai pembelajaran
dengan berdoa. Saat pelaksana pembelajaran, kami memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian, menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, murid dibagi menjadi 4 kelompok kecil untuk berdiskusi dan berkolaborasi membahas unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kolaborasi. Di akhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan penguatan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Di akhir kegiatan pembelajaran, setelah itu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tantangannya, yang pertama adalah masih ada beberapa murid yang belum memahami materi yang diberikan. Kemudian pada saat berkolaborasi, masih ada murid yang mengandalkan teman dan tidak mau berkolaborasi dalam kegiatan. Selanjutnya, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat presentasi bersama kelompoknya. Kemudian solusi yang diambil adalah melakukan bimbingan secara personal kepada murid yang belum memahami materi dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, murid yang kurang percaya diri akan dilatih terus untuk berbicara di depan dalam kegiatan serupa agar tumbuh keberanian dalam dirinya. Selanjutnya, testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ustaz Edi Junaidi sebagai rekan kerja dari Ustazah Andi Nova Permatasari di SD Amalia. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Andi Nova Permatasari terkait dengan atau tentang filosofi pendidikan di Hajar Dewantara itu sudah bagus dan menarik untuk belajar. Alhamdulillah tertarik sekali dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Andi Nova tersebut, karena pembelajaran tersebut merupakan sistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sangat menginspirasi bagi saya dan juga teman-teman yang lain untuk menerapkan sistem pembelajaran di kelas kami masing-masing, dan kami insya Allah nanti akan sharing dengan Ibu Andi Nova Permatasari mengenai filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, sehingga kami dapat menerapkannya juga. Dan saya merasa pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali. Sukses selalu untuk Ibu Andi Nova Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya siswa kelas 5 SD SIT Amalia. Saya senang sekali belajar bersama Ustazah Nova. Pembelajarannya asik, menyenangkan, dan membuat aku bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nova. Sekian pemaparan aksi nyata dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.